You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. A million dreams, a million dreams. I think I want the world to be a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? Well, let that lonely feeling wash away. Maybe there's a reason to believe you'll be okay. 'Cause when you don't feel strong enough to stand, you can reach. Oke, sudah ada Miss Anissa dan Miss Ashila. Hai guys, assalamualaikum. It's nice to see you. Gak terasa ya, besok sudah penutupan, besok sudah terakhir. Oh, I will miss you guys. Oke, jadi hari ini kita mau bermain ya. Today we are going to play. Please prepare a piece of paper and prepare your apa ya namanya? Prepare pencil and pen, and also you can also prepare your crayons ya. Kita mau menggambar. Miss Iren siapin buku tulis ya. Boleh apa aja, buku tulis boleh, kertas boleh. Dan pensil ya, kita mau gambar. Boleh buku. Kalau pakai pensil warna boleh? Boleh sekali, sayang. Apa aja boleh. Nah, siap-siap ya. Kita akan belajar. Miss akan memberikan clue. I will give you the clue, but you have to draw based on the clue that I'm giving ya. Kalian harus menggambar sesuai dengan clue yang Miss kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di sini ya. Cara namanya adalah draw a monster. Gambarlah seekor monster. Hold your hand. Nah, oke. Ini namanya draw a monster. Ini apa ini? Okay, this is how you do it. Sekarang kalian gambar seperti ini dulu. Draw this image ya. Gambar seperti ini. Nanti misalkan berikan keterangannya. Draw exactly like this. Gambarlah persis seperti gambar ini ya. Kalian gambar seperti bayangan hitam yang ini ya. Draw exactly like this picture and I will give the clue after you finish drawing ya. Oke. Yang sudah boleh bilang ya, gambar seperti ini ya. Apa ini ya? The monster has 3 hair,
sorry, the monster has cute little hair, rambutnya lucu, and then the monster has two long legs and two long arms, I think. Tangannya panjang, kakinya panjang, ya. Oke. Gambar seperti ini ya. Kalau sudah bilang ya. Kita mau kasih lanjutannya. Sudah? Yang lain sudah? Yang lain sudah? Belum. Oke. Udah. Gambar kayak gini persis ya. Sudah ya? Oke, clue berikutnya. Yes. Nah, coba kalian tambahkan di gambarnya ya. It has one big eye and two small eyes. Mata yang besar satu, mata yang kecil dua. Ayo digambar. It has a small mouth. Mulutnya kecil. Yes. Itu yang it has one big itu ditulis. Oh, digambar aja sayang, digambar. Jangan ditulis, digambar. Jadi digambar di monsternya ya. It has one big eye and two small eyes. Matanya yang besar satu, yang kecil dua. It has a small mouth. Oh, Miss, Mulutnya kecil. Digambar ya. It has two sharp teeth. Giginya dua yang tajam. Ini sesuai perintahnya ya. Nah, betul sekali. Betul sekali. Nah, terus udah gitu. Setelah itu, it has three short hairs. Rambutnya tiga yang kecil-kecil. It has two short legs and two short arms. Dua tangan dan dua kaki yang panjang. Sudah? Mulutnya kecil, giginya dua tajam-tajam, mata besar satu, mata kecil satu. Sudah? Hihihi. Kalau sudah? Belum. Miss. Sudah? I'm done, Miss. Aku sudah. Tunjukkan ke kamera monsternya. Please show to the camera your monster. Kita lihat monsternya. Coba lihat. Miss Anissa and Miss Ashila, could you please take a look at the monster that my students make? Ini lucu-lucu ya. Ya, tolong dilihat. Iya, tolong sekarang diperiksa apakah monsternya sama seperti monster di gambar ini. Kita lihat ya. Has your monster look the same? Sama nggak? Oke, good. Lanjut ya. Nah, sekarang gambar seperti yang ini ya. Draw first this picture. Gambar dulu persis seperti ini, yuk. Gambar persis seperti ini, kemudian Miss akan, it's okay Sanila, Tasahla, it's okay Tasahla, nggak apa-apa terlalu sedikit. Gambar seperti ini ya, clue-nya Miss susulkan ya. Ada matanya 4 tuh, badannya kecil, small body and 2 legs with no arms ya, nggak punya lengan ya. Oke, ini clue berikutnya. It has 4 big eyes. Mata
besar-besar. It has a big mouth. Mulutnya besar sekali. It has 2 short legs. Kakinya pendek. It has a round head. Kepalanya bulat. It doesn't have a body. Nggak punya tubuh. Sudah? Belum, Miss. Gambar dulu ya. Terus kita mau cocokin bener nggak sama ya? Finish. 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 Miss. Oke, coba dilihat. Aku sudah. Miss Lydia, Miss Ashila, boleh tolong dilihatin gambar teman-teman yang sudah jadi. Wah, wah lucu ya. This is my drawing. So cute. Yes, I can see your drawing is excellent. Wow, well done you guys. Sekarang kita lihat ya, bener nggak ya gambarnya ya? Betul nggak ya? Let's see. Yeay. Oke, sekali lagi ya. Wih, well done. One more. Satu lagi. Nah, this one is a bit difficult ya, agak sedikit susah ya. Itu ada apa di kepalanya itu? Benjol kah? What is this? Oke, sekarang perhatikan clue-nya ya. Pay attention to the clue. Ini soal terakhir ya. It has 2 big eyes and 4 small eyes. 2 mata besar dan 4 mata yang kecil. It has a big smile with 9 teeth. Senyumnya besar, giginya 9. It has 1 horn, punya tanduknya 1. It has a round head, kepalanya bulat. It has 2 arms and 2 legs, 2 tangan dan 2 kaki. Yuk digambar dulu ya. 2 big eyes, 4 small eyes. It has a big smile with 9 teeth. Giginya 9. It has 1 horn, tanduknya 1. Kalau sudah? Sudah, Miss. Oke, kita lihat ya. Nah, ada yang sama? Miss, jangan dulu, Miss. Belum buat makannya, Miss. Ya? Oke, nah. Miss, Well done. Miss, Ya. ulangi, Miss. Oh, ulangi. Videonya, Oh, Miss. lihat. Kita lihat dulu Belum tadi. diwarnai soal. belum Belum diwarnai. digambar soalnya. Mau aku screenshot. Jadi kayak gini. Dibikin. Udah lah, nggak apa-apa. Nah, yuk. Kalau sudah, Belum. nggak apa-apa. Yuk, kita sekarang mau belajar mengenai prediksi di masa depan ya. Kita mau belajar tentang will sama going to ya. Prediksi di masa depan. Miss akan putarkan video mengenai teknologi yang akan terjadi di masa depan ya. The technologies that will happen in the future. Sekarang Miss puterin video ya. Nah, kalian sudah kelihatan belum? Can you see on the screen? Sudah. Judulnya adalah 10 robots make life a lot easier.
Jadi ini adalah tentang robot yang sudah diciptakan, sekarang sudah ada. Jadi robot-robot ini sekarang sudah ada di tengah-tengah kita ya. Sudah ada yang punya robotnya. Jadi kalian perhatikan 10 robot ini. Nanti kita akan membuat, we are going to make a prediction. Kita akan membuat prediksi kira-kira 20 tahun dari sekarang, kira-kira robot apa aja yang akan ditemukan ya. Kita lihat robot pertama ya. 10 robots that will make your life a lot easier. 10 robot yang akan membuat hidup kita lebih mudah. Kita lihat ada apa aja ya. Kalian suka pergi jalan-jalan ya, you don't have to carry your suitcases around. Nggak perlu ditarik-tarik lagi ya. So this suitcase travel following you ya, follow you ya. This travel mate uses GPS to stay close to your connected smartphone. Jadi make sure that your smartphone is on ya. Jadi kalau handphonenya mati nanti koneksinya hilang, jadi tasnya mungkin nanti ikut hilang juga. So make sure before you go charge your phone 100% ya, karena dia terkoneksi dengan handphone kita. Seru ya kalau punya tas kayak gini ya. Nah, ini grill bot. So, kalau kalian suka manggang-manggang ya. Oh iya, kata Aaron, anak-anak bisa naik ke koper. Ya, betul juga, betul. Oke, grill bot is like a Roomba for your grill. Jadi kalau kalian suka manggang-manggang, if you like to grill, ya, tell your mom and dad, they don't have to, apa namanya ya? They don't have to do the cleaning, ya. Tapi ada robot yang bisa membersihkan untuk alat grillnya. Namanya grill bot. Kalau yang ini mama-mama pasti suka ya. This machine fixes the worst part about doing laundry. Yang habis mencuci pakaiannya suka numpuk, ini robotnya bisa membantu mama ironing, menyetrika dan melipat baju. Wah, senang ya. Namanya Molly robot can do the cooking for you. Jadi you have a chef robot ya. Jadi robotnya itu bisa meniru gerakan kalian ya. So you just record yourself cooking. Kalian tinggal merekam diri kalian sedang memasak, and the robot will do exactly the same as you have recorded. Jadi apa yang kita rekam itu nanti sama robotnya ditiru persis sama kayak kita. Enak ya. Jadi pulang sekolah capek, di rumah sudah ada makanan. Wah. Nah ini buat yang perlu minum obat setiap harinya, ini namanya Pillow. Pillow will give you the pills you need. Jadi obatnya apa, takarannya berapa kali sehari. This robot will help you to remind you about your the medicine that you have to take. Nah, kalau di rumah ada banyak orang, dari mana dia tahu orang yang mana harus minum obat yang mana? Nah, it uses facial recognition to dispense the right pills at the right time. Jadi, dia bisa mengenali wajah kita loh. Jadi, kalau misalnya nih ya, Miss Ashila butuh obat, vitamin. Nanti kalau Miss Ashila mendekati mesinnya, dikeluarkan vitamin yang khusus buat Miss Ashila. Kemudian misalnya Miss Anissa butuh vitamin apa yang lain. Nah, nanti dia mengikuti sesuai dengan wajah orang yang mendekati mesin tersebut. Keren ya?
Ini namanya Temi. You can ask Temi questions and use it to make video calls. Jadi during pandemic, hospitals, some of the hospitals use Temi to replace a nurse ya. Awal-awal pandemi COVID, jadi ini Temi digunakan untuk menggantikan suster biar mengurangi kontak antara suster dan pasien ya. Jadi untuk pemberian obat dan kemudian untuk mengecek suhu pasien, nah itu menggunakan si Temi ini ya. Nah, ini yang suka manggang-manggang ya. Ini namanya Bratwurst Bot can do the grilling for you. Jadi kalau kalian suka manggang-manggang, ini ada robot yang bisa memanggang untuk kalian. Nah, kalau di negara bersalju, Pobi is like a Roomba for your driveway and lawn. Jadi mereka bisa membersihkan salju ya. Kalau di negara kita sepertinya bisa untuk membersihkan ini ya, tanaman ya. Kalau ada daun-daun yang jatuh, it can help us to make our lawn cleaner ya, membuat tempat kita lebih bersih. Dan ini terakhir namanya Ohia Smart Bed. Jadi ini begitu kita bangun dari tempat tidur, ranjangnya bisa membersihkan sendiri. Take a look at it. It only takes 60 seconds, artinya hanya membutuhkan waktu 60 detik untuk dia bisa melipat sendiri. Nah, kalau ini sudah ada juga ya, ini namanya Windbot is for cleaning the windows. Dan kadang-kadang ada juga yang digunakan untuk membersihkan lantai ya, floor cleaner ya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan sebentar, kira-kira teknologi apa yang 20 tahun dari sekarang kira-kira ada? Please take a moment to think about the technology that might happen in the future, in the year, misalnya sekarang tahun 2021, in the year of 2020, 2030 misalnya. Kira-kira apa ya yang bisa, kira-kira apa teknologinya yang kemungkinan besar nanti muncul di tahun 2030 atau 2040 ya. Sekarang Miss mau jelaskan penggunaan will sama going to. Oke, kita lihat sebentar di sini ya. Hi Miss Runi, welcome. Good afternoon. Hi Miss. Hi Miss. Yeah, I was about to explain to the students about the technology in the future. Jadi nanti tugasnya untuk public speaking mereka, Miss, adalah mereka akan mempresentasikan mengenai kira-kira tahun 2040 itu apa sih teknologinya dan apa namanya kira-kira apa yang ada dan kemungkinan besar akan terjadi tahun 2040. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yang di sini ya. Ini namanya time capsule. Ada yang sudah pernah tahu apa itu time capsule? Itu apa ya, kayak apa sih namanya? Itu buat ngiri. Nah, jadi time capsule itu seperti ini. Kalian akan nanti memasukkan prediksi kalian ke dalam sebuah kotak ya. Jadi kita akan menyiapkan sebuah kotak. We are going to prepare a box which is filled with our personal belongings, dengan hal-hal yang kita suka yang menandakan tahun 2021, something that is really
something that really remind you of the year 2021. Misalnya, karena sekarang ada pandemi corona, kalian siapkan masker, siapkan hand sanitizer, siapkan misalnya apa ya, hal-hal yang kalian sukai dari tahun 2021. Berikut catatan mengenai prediksi kalian di tahun 2040. Nanti kalian simpan kotaknya, jangan dibuka lagi sampai nanti tahun 2040 ya, disimpan di tempat yang kalian nggak buka, atau you can also bury it in your lawn, diberi atau di apa ya, dikubur di halaman kalian. Kita lihat ya. Hi, kids! We're doing something really special today. We're going to make a time capsule and bury it outside. I'm so excited. You know what's cool about a time capsule? A time capsule is like a message. Nah, ini isinya apa ini? Nah, ini isinya nih. Ada today's date, hari di mana kalian menguburkan time capsule-nya. Nama kalian, your name, your age, umur kalian saat ini, 3 things I love, hal-hal yang kalian suka, your favorite song, your favorite food, your favorite animal, your favorite color, your favorite book, and your favorite toy. Kemudian mimpi kalian, when I grow up, I want to be, misalnya nanti kalau besar mau jadi dokter. When I grow up, I want to be a doctor. When I grow up, I want to be a policeman. When I grow up, I want to be a teacher. Yes. Sama thumbprint. Thumbprint ini artinya sidik jari kalian ya. Kalau nggak ada thumbprint, tanda tangan juga boleh lah ya. Jadi masukkan foto kalian boleh, masukin foto kalian sekarang, tingginya kalian sekarang berapa, beratnya kalian berapa, dan benda-benda yang kalian sukai dari tahun 2021. Dan jangan lupa prediksi kalian tentang masa depan ya. Kita lihat ya. Miss, Time capsule is like a message. Yes. itu nanti itu dikirim. Oh, nanti kalian akan apa namanya? Kalian akan videokan ya. Kalian akan videokan. Jadi misalnya kalian isi dengan data pribadi kalian, kemudian kalian videokan. Kira-kira kalian tulis. Misalnya tahun 2040 ada robot pelayan tadi. Tadi ada yang tulis robot pelayan katanya. Ada made robot. Kemudian ada juga ada TV kaca, yes. TV made from stained glass, boleh. Kemudian ada HP transparent phone, boleh. Kalian tulis itu kira-kira nanti kalian buka tahun 2040, bener nggak ya kejadian seperti yang kalian prediksi? Nah, itu kalian siapkan. Ini cara membuatnya ya, sebentar ya. Message for the future. Don't worry if you're not quite sure how this works yet. I'm going to show you. And then you can make your own time capsule, maybe with your mom or dad or another favorite grown-up. It's lots of fun. See this box? This is my friend Mark's time capsule. He's putting in some of his toys and other things he likes, like an airplane because he loves airplanes, a balloon, he added pom-poms because he likes crafts, a pine cone and a toy flower because he loves nature. You can put in whatever you want. Today's newspaper might be neat, or everyday objects, or a letter, or a drawing, your toys. But remember, you won't get back the things that go in the time capsule because they're like a present for the future. So you probably don't want to put in your favorite toy. There's also a painting that Mark made too. And then at the end, you leave your thumbprint. There. So after that, you put the paper in the box and close it really tight to make sure the dirt and rain and snow don't get in. Once your box is shut tight, the next step is to dig a hole in the ground so you can bury your time capsule. You can ask a grown-up to help here too. Mark and I had fun imagining who might find his time capsule one day. I wonder who's going to find your time capsule. It might even be you if you decide to open it when you're grown up. Or it might be a stranger who finds it hundreds of years from. And that's. Nah, jadi yang ada di dalamnya adalah barang-barang yang kalian suka, data diri kalian, your personal identity, the things that you love, and
make sure you also put your dream inside ya. Tuliskan mimpinya. Misal tadi Evelyn bilang I want to be a doctor when I grow up. Tuliskan di situ I want to be a doctor. Terus kemudian prediksi kalian mengenai teknologi di tahun 2040 ya. Write the things that you might find or you might think you find in the year 2040 ya. Oke, nanti itu akan jadi PR kalian untuk tugas public speaking. Nah, berhubungan dengan public speaking, I have a very wonderful guest with me today. Hi, Miss Runi. Assalamualaikum. Hi, Miss Irene. Waalaikumsalam. Hi. So, Miss Runi is going to explain about bagaimana sih public speaking itu, apa ya kira-kira yang perlu disiapkan nih buat teman-teman untuk public speaking, dan nanti ada hadiahnya ya. Selain nanti teman-teman yang paling aktif mengumpulkan tugas selama kita di kelas di grup, ada juga penilaiannya, pemenang lainnya dari cara public speaking. Nah, silakan Miss Runi, seperti apa yang harus disiapkan oleh teman-teman? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, teman-teman boleh panggil saya Miss Runi ya, biar sama aja kayak Miss Irene ya, pakai Miss. Oke, sore ini izin Miss Runi mau Sorry, Miss, I'm menjelaskan. late. Hai, Miss mau menjelaskan tentang public speaking. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih public speaking itu apa ya? Enggak tahu. Enggak mau. Cara di depan umum. Nah, pinter. Siapa tuh tadi yang jawab? Sorry, Miss, I'm late. Oh, it's okay. Ya. Oke, benar. Tadi ada yang jawab public speaking adalah berbicara di depan umum. Sekarang Miss mau tanya dulu, siapa yang kalau misalnya ngomong di depan umum suka grogi? Enggak grogi. Kalau Cuma misalnya malu. Cuma Iya. malu aja, Miss. Oke, malunya kenapa? Takutnya salah. Oke. Ada lagi? Kalau misalnya disuruh guru nih, misalnya sekarang kan sudah mulai sekolah tatap muka ya. Kemudian disuruh Pak guru atau ibu guru untuk maju ke depan kelas untuk bercerita. Berani nggak kira-kira? Berani aja. Berani? Bercerita apa, Miss? Misalnya gini. Misalnya gini. Ya, misalnya cerita tentang kegiatan waktu liburan kemarin. Kegiatan apa, Miss? Kegiatan di rumah. Misalnya kalau liburan teman-teman ngapain? Berani nggak? Berani aja. Yes. Berani. Oke. Udah. Suapin depan. Sini soal saya pemalu. Oh, ada yang nggak berani. Oke, ada yang udah berani, ada yang masih malu. Oke. Nah, sekarang Tapi saya nggak pala pandai bahasa Inggris. enggak apa-apa. Ini kita belajar ngomong dulu. Ya, belajar nanti tugas challenge dari Miss Irene memang baiknya pakai bahasa Inggris. Tapi sebelum mengerjakan tugas, kita simak dulu yuk public speaking itu seperti apa. Miss izin I know public speaking. ya. Izin mute dulu semua. Oke, supaya kedengeran ngobrolin apa supaya yang lainnya paham. Dan Miss izin share screen. Oke. Sebentar ya. Sudah kelihatan belum? Finish. Dah. I can see, Miss. Udah. Di mute dulu semua ya. Oke. Nah, gimana sih tadi kan ada yang bilang nggak pede, suka malu. Malu biasanya karena itu ya nggak percaya diri. Nah, sore ini Miss mau ngasih tips nih how to feel confident on public speaking. Gimana supaya kita bisa percaya diri ketika melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Ya, karena sebenarnya berbicara di depan umum ini adalah skill atau keahlian yang wajib kita miliki. Teman-teman kalau misalnya nanti berprestasi ya, misalnya jadi juara umum di sekolah, pasti kan diundang tuh untuk kasih pidato.
Kalau kita nggak terbiasa ngomong di depan umum, nanti disuruh kasih pidato malah jadi patung. Lupa semuanya mau ngomong apa, padahal kita udah tahu nih mau ngomong apa, tapi karena gugup lupa. Nah, gimana supaya teman-teman bisa percaya diri ketika melakukan public speaking? Siap? Oke. Nah, ketika melakukan public speaking, ya itu ada 3 goals ya atau tujuan ketika kita berbicara di depan umum. Yang pertama adalah to inform atau menginformasikan, to persuade atau mempengaruhi ya. Kemudian yang ketiga adalah to entertain atau menghibur. Although a good speaker will inform, entertain, and persuade. The primary goal Biar bisa ngomong apa nggak kedengaran. Tahu. Ini gila suaranya kan Sudah dari tadi. Tadi tapi silang ya. Yes, itu di mute, Miss. Iya, biar kedengeran ya. Oke. Nah, kalau tadi udah ya, kita ngomongin tentang 3 tujuan utama dari berbicara depan umum. Ya, yang pertama adalah untuk menginformasikan, untuk mempengaruhi, dan untuk menghibur. Ada yang sebenarnya lebih penting, yaitu apa sih yang ingin kita peroleh dari public speaking tersebut. Artinya gini, teman-teman tujuan ngomong di depan umum itu supaya penonton yang dengar itu gimana? Ya, jadi misal kasih contoh ya, ada sini namanya Kak Andra. Kak Andra misalnya mau mendaftar beasiswa di sekolah ya, di suatu sekolah bergengsi. Jadi Kak Andra diminta untuk presentasi, untuk menceritakan diri Kak Andra itu seperti apa dan kenapa Kak Andra mampu untuk menerima beasiswa atau apa, pantas, Pak ya, pantas untuk menerima beasiswa. Nah, ketika Kak Andra berbicara di depan para penilai, para juri atau para panitia, maksud dari tujuan Kak Andra berbicara adalah supaya mereka yakin bahwa Kak Andra pantas menerima beasiswa tersebut, gitu. Jadi yang paling penting adalah apa yang kita harapkan si penonton atau pendengar itu ya ketika mendengarkan kita berbicara. Apa harapan kita? Apa yang kita mau? Oke, saya mau mereka percaya pada saya. Nah, itu berarti untuk persuade ya. Saya mau mereka paham atau mereka mengerti saya seperti apa. Ya, itu menginformasikan gitu. Beda kalau misalnya tahu stand up comedian ya, yang kalau ngomong di panggung ya bikin orang ketawa. Nah, itu entertain ya. Ya, itu untuk menghibur. Jadi beda-beda memang tujuannya. Ya, tapi yang penting adalah ketika kita tampil di depan umum, kita tuh tahu hasil apa yang kita harapkan dari pidato kita. Ya, jadi itu harus kita tahu dulu. Indonesia. Oke. Easy. Di-mute dulu ya, sayang. Di-mute dulu ya. Jangan dibuka dulu mic-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong tentang teknik. Ya. Teknik public speaking itu banyak banget. Ya, ada yang bilang, oh harus begini, harus olah vokal, harus begini, harus begitu. Ya, sebenarnya yang namanya teknik itu gampang sekali kita pelajari. Yang sulit adalah untuk siap, ya. How to prepare yourself to perform is the hardest part of public speaking. Jadi bagaimana membuat diri kita pede, ya, siap untuk tampil itu yang paling susah. Kalau untuk tekniknya mudah banget, nanti kita pelajari gampang, banyak, kita bisa nonton YouTube, baca buku, ada guru juga gitu ya, itu mudah, teknik itu mudah dipelajari. Yang sulit adalah kita pede dulu.
kita yakin kita bisa, itu yang sulit. Ya, tapi saya yakin kalau di sini semuanya pasti pede ya. Jadi jangan nunggu nanti-nanti. Ya, Miss itu ngajar public speaking kebanyakan untuk ibu ya, untuk ibu-ibu ya, untuk orang tua, untuk mama-mama kalian yang dulunya waktu kecilnya itu tidak belajar bahwa percaya diri itu penting, Mbak. Nggak belajar, nggak sering ngomong di depan umum, nggak pernah disuruh maju ke depan. Kalau disuruh siapa yang bisa nerangin tentang ini sama bu gurunya, itu nggak ada yang mau maju karena malu. Nah, mumpung teman-teman semua di sini masih muda, masih punya banyak sekali waktu untuk belajar, belum sibuk mikirin, kalau ibu-ibu kan mikirin kerjaan rumah, harus nyuci piring, nyuci baju, nyetrika. Nah, kalau teman-teman kan belum banyak nih pekerjaannya, ya. Jadi mulai sekarang kita belajar dulu, ya, untuk tahu bahwa kita itu wajib untuk percaya diri, ya. Oke, nah, lanjut ya. Apa nih Miss yang harus dilakukan? What to do for beginning? Apa yang harus dilakukan pertama kali ketika kita mau public speaking? Ya, if you want to be a good public speaker, the first thing or maybe the only thing that you have to do is confident with yourself. Artinya apa? Percaya diri dulu bahwa saya pasti bisa. Tadi udah ada yang percaya diri, saya mah percaya aja Miss, ngapain malu-malu. Bagus, ya. Contoh kalau kita percaya diri apa? Ketika Zoom seperti ini misalnya ya, ayo pede open kameranya. Ya, kita pakaiannya yang rapi. Kalau misalnya ada kelas via Zoom seperti ini, yuk kita open kamera. Terus kalau ada pertanyaan dari Miss, dijawab. Ya, tapi ingat tertib. Ini kan banyak orang nih, 40-an orang, kalau semuanya mau ngomong secara bersamaan, nanti jadinya kacau. Ya. Oke, jadi yang harus kita latih atau harus kita belajar adalah belajar percaya diri, belajar mau tampil tapi dengan tertib. Ketika kita ingin bicara, misalnya ya, pas lagi di kelas atau lagi Zoom seperti ini, ketika kita ingin berbicara, waktu tidak ditanya ya, artinya misalnya Miss lagi nerangin gini, tapi siapa nih, misalnya Kak Jovien mau nanya, raise hand dulu gitu. Jadi nanti Miss-nya notice, oh iya ini Kak Jovien mau ngomong nih, jadi dipersilahkan. Itu ada cara-cara kita kalau ngomong di depan umum. Jadi nggak main Miss, aku Miss rebutan gitu. Nanti siapa yang mau didengar gitu ya. Jadi belajar untuk tertib ketika bicara di depan umum. Kita juga misalnya gini, kita misalnya lagi ngomong nih di depan kelas, kemudian teman-teman kelas kita ribut sendiri. Kira-kira kita gimana perasaannya? Kan nggak enak ya. Nah, sama Bu Guru, Pak Guru, Miss yang ada di depan kelas yang sedang menerangkan juga seperti itu pasti. Ketika teman-teman ingin bertanya, yuk coba kita belajar untuk tertib, paling enggak raise hand dulu, Miss izin mau nanya. Nanti ketika dipersilahkan baru kita ngomong. Boleh ya begitu ya? Oke, next. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa kita percaya diri. Kita berani tampil, berani misalnya Miss nggak nunjuk siapa-siapa nih, nanya, siapa di sini yang berani bercerita? Langsung raise hand. Miss, aku berani bercerita. Nah, misalnya yang raise hand banyak nih. Nah, tunggu dulu dipersilakan. Oke. Misalnya siapa? Nailah dulu ya yang bercerita gitu. Nanti selanjutnya Vincent. Misalnya gitu ya. Jadi tunggu dipersilahkan ketika kita lagi bicara di depan orang banyak ya. Ada etikanya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita masih merasa malu ya, nggak pede nih kalau disuruh ngomong di depan kelas, di depan teman-teman, takut salah, tadi ada yang bilang gitu ya, takut salah, takut grogi. Apa sih yang harus dilakukan dulu? Nah, coba tips dari Miss ini. Write down any fears that can happen if you have to do public speaking performance. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh pidato di depan sekolah, misalnya di depan seluruh sekolah lagi upacara misalnya ya, kira-kira apa sih yang teman-teman takut
itu terjadi, coba itu dituliskan di kertas atau di buku. Misal nih, nomor 1, takut gugup. Ya. Nomor 2, takut lupa materinya atau cerita. Kita mau cerita apa itu kita lupa, tiba-tiba lupa. Biasanya gitu kalau gugup, akhirnya jadi ngeblank atau lupa mau ngomong apa ya. Gitu, jadi patung deh di depan gitu ya. Ya. Sama nomor 3 gitu. Akhirnya karena lupa mau ngomong apa, akhirnya kita juga lupa mau ngapain, mau gerak aja lupa. Ada loh yang gitu, yang sampai sampai bingung dia mau ngapain, lupa. Itu ada, ngeblank namanya. Ya, jadi tulis dulu ya di kertas atau di buku kira-kira apa sih hal yang teman-teman takutkan ketika harus ngomong di depan umum. Misalnya Harus kayak gini, Mbak. seperti Kayak tadi. gini kayak udah. Oke. Ya, jadi ditulis dulu